Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Wardani. Saya Windriani. Saya Leta Wahyunis. Kami akan presentasi dengan tema penggunaan teknologi informasi untuk perdagangan melalui e-commerce. Di sini ada 10 submateri yang akan kami bahas. 1. Perdagangan elektronik. 2. Sistem antar organisasi atau Interorganizational System (IOS). 3. Electronic Data Interchange (EDI). 4. Langkah-langkah untuk mewujudkan penggunaan perdagangan melalui jaringan strategis dalam mencapai keunggulan strategis. 5. Strategis B2C untuk e-commerce. 6. Teknologi e-commerce. 7. Penerapan e-commerce. 8. Terminologi World Wide Web. 9. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 10. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Saya Windriani. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah serangkaian kegiatan menjual dan membeli melalui jaringan elektronik, di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Adapun 3 manfaat yang diharapkan dari e-commerce yaitu setelah membahas manfaat e-commerce, kami akan membahas beberapa hambatan yang bisa ditimbulkan dari e-commerce. Apa saja hambatan-hambatannya? Klasifikasi e-commerce menurut pola transaksi, yaitu 1. Business to business atau B2B. 2. Business to customer atau B2C. 3. Business to customer atau B2B2C. 4. Customer to business atau C2B. 5. Customer to customer atau C2C. Selanjutnya kami akan membahas sistem antar organisasi atau IOS. Pengertian IOS, suatu kombinasi 2 atau lebih perusahaan yang terkait sehingga membentuk satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Manfaat IOS: efisiensi komparatif, kekuatan tawar-menawar, Electronic Data Interchange (EDI) adalah suatu proses pertukaran data dalam bentuk terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin secara langsung dari komputer ke komputer lainnya. Langkah untuk mewujudkan penggunaan perdagangan melalui jaringan strategis dalam mencapai keunggulan strategis. Rencana bisnis strategi akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan yang kompetitif. Strategi B2C untuk e-commerce. Strategi bisnis e-commerce untuk B2C sangat penting, dikarenakan semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang lebih cepat bagi komputer-komputer rumahan juga telah membuat pengiriman produk-produk digital menjadi lebih praktis. 6. Teknologi e-commerce. 1. Sambungan langsung. 2. Jaringan bernilai tambah. 3. Internet. 7. Penerapan e-commerce. Perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce adalah
penggunaan sistem seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Istilah telekomunikasi generasi ketiga atau third generation atau 3G telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi-teknologi nirkabel yang mampu mengindahkan data. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Terminologi World Wide Web yang terdiri dari website, hypertext, webpack, homepage, browser. Selanjutnya, saran-saran keberhasilan dalam pengguna internet. Pertama, pastikan situs web Anda kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Lalu menekankan isi, jangan terjebak pada gambar, audio, dan video sehingga Anda melupakan sasaran utama dalam menyediakan informasi. Lalu sering diperbarui, mengundang para sekutu bisnis dan pelanggan yang melihat-lihat untuk selalu datang kembali. Melihat di luar pelanggan, gunakan internet untuk memperbaiki komunikasi dengan seluruh unsur lingkungan perusahaan kecuali pesaing. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, mendorong pengunjung untuk mendaftar nama, alamat, dan minat mereka pada situs Anda. Terakhir, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Banyaknya konsumen yang membelanjakan penghasilannya memberikan dampak yang substansial bagi estimasi ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanja secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko. Kesimpulan, teknologi informasi mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Kemudahan kegiatan berbisnis antar manusia di berbagai belahan dunia menjadi alasan utama berkembangnya perdagangan melalui media elektronik, seperti menjamurnya toko online. Dalam melakukan perdagangan melalui jaringan elektronik, kita harus memperhatikan biaya penerapan, masalah keamanan, dan kemampuan atau ketersediaan perangkat lunak. Sekian presentasi dari kami. Saya, Anissa Wardani, mewakili dari kedua teman saya.